Kami mahasiswa dari Universitas Tadulako. Kami akan menjelaskan praktikum fisika dasar Dengan nama percobaan koefisien muai panjang. Perkenalkan, nama saya Nurjana dan teman saya Nurfadillah Kami dari kelompok 7 dari kelas A. Nama asisten kami yaitu Putri Ariana. Baik, kami akan membahas mengenai laporan lengkap koefisien muai panjang. Berikut penjelasannya. Baik, kami akan menjelaskan sedikit tujuan dari melakukan praktikum, yaitu tujuan pertama, tujuan instruksional umum atau TIU, memahami pengaruh kenaikan temperatur terhadap bahan terutama bahan logam. 2. Tujuan instruksional khusus atau TIK. A. Menuliskan persamaan koefisien muai panjang. B. Menghitung koefisien panjang. Baik, berikutnya kami akan menjelaskan mengenai fungsi alat dan bahan dalam percobaan ini, yaitu yang pertama laptop. Berfungsi untuk membuka aplikasi VPL. Aplikasi VPL berfungsi untuk melakukan percobaan koefisien muai panjang pada besi dan kuningan secara online. Yang berikutnya pena ballpoint berfungsi untuk menulis hasil yang didapatkan dari percobaan, dan kertas berfungsi untuk mencatat hasil dari percobaan. Adapun dasar teori, pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian terjadi pada 3 zat, yaitu pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Pemuaian pada zat padat ada 3 jenis, yaitu pemuaian panjang untuk 1 dimensi, pemuaian luas 2 dimensi, dan pemuaian volume 3 dimensi. Sedangkan pada zat cair dan zat gas hanya terjadi pemuaian volume saja. Khusus pada zat gas biasanya diambil nilai koefisien muai volumenya sama dengan. Manfaat pemuaian zat padat kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Termometer zat cair raksa atau alkohol. 2. Termometer gas. 3. Pengelingan pelat logam. 4. Pemasangan roda pada ban baja kolomotif atau pemasangan bingkai besi pada roda sade atau pedati. Pemuaian panjang adalah pertambahan ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut, sehingga lebar dan tebal dianggap tidak ada. Contoh pada benda hanya mengalami pemuaian panjang saja adalah kawat kecil yang panjang sekali. Muai panjang berbagai zat padat diselidiki enggan alat Muset-Hofburg. Dengan alat ini ditemukan bahwa muai panjang zat padat bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, panjang awal atau LO. Makin besar panjang awal, maka makin besar muai panjang. Yang kedua, kenaikan suhu atau DT. Makin besar kenaikan suhu, maka makin besar muai panjang. Dan ketiga, jenis bahan. Bila ingin menentukan panjang akhir setelah pemanasan, maka digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu delta L sama dengan F kali LO dikali delta T, dan F sama dengan delta T per LO kali I per delta L, di mana delta L adalah perubahan panjang dan delta T adalah perubahan suhu dan L adalah panjang mula-mula. Koefisien muai panjang suatu benda adalah perbandingan antara pertambahan panjang terhadap panjang awal benda per satuan kenaikan suhu. Jika suatu benda dapat dipanaskan, maka benda tersebut akan memuai ke segala arah. Dengan kata lain, ukuran panjang perambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor alat untuk membandingkan muai panjang dari berbagai logam dan mensekok ketika 3 batang logam yang berbeda jenis, tembaga, aluminium, besi, dan sama panjang walaupun panjang dari ketiga logam sama dengan mengalami kenaikan suhu yang sama, tetapi pertambahan panjang berbeda. Pembahasan. Koefisien muai panjang adalah pertambahan panjang zat padat untuk kenaikan 1 derajat pada saat panjang atau 1 meter yang terdiri dari angka atau bilangan yang bisa berbeda-beda untuk setiap benda. Atau koefisien muai panjang adalah nilai dari pertambahan ukuran panjang tersebut. Biasanya, koefisien muai panjang dipengaruhi oleh jenis benda dan jenis bahan. Adapun
Fungsi alat dan bahan yang digunakan yaitu laptop berfungsi untuk membuka aplikasi VPL. Aplikasi VPL berfungsi untuk melakukan percobaan koefisien muai panjang pada besi dan kuningan secara online. Pena ballpoint berfungsi untuk menulis hasil yang didapatkan dari percobaan. Kertas berfungsi untuk mencatat hasil dari percobaan. Setelah dilakukan perhitungan pemuaian panjang pada aluminium dan kuningan, keduanya mendapatkan hasil yang berbeda. Pada aluminium, kalor 1 hasilnya 0,01625, kalor 2 hasilnya 0,01625, dan kalor 3 hasilnya 0,1625. Kemudian pada hasil kuningan sumber, kalor 1 hasilnya 0,1875, kalor 2 hasilnya 0,1875, dan kalor 3 hasilnya 0,166. Perbedaan hasil ini disebabkan karena kurangnya ketelitian dan kehati-hatian dari praktek dalam mengatur perubahan suhu dan perubahan panjang dari kedua logam yang telah diamati, sehingga dalam perhitungan didapatkan koefisien muai panjang dari ketetapan suatu internasionalnya. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Praktikum pemuaian kali ini bertujuan untuk mengetahui pemuaian yang terjadi pada benda padat dan cara benda padat tersebut dapat memuai. Praktikum pemuaian kali ini menggunakan aplikasi untuk melakukan analisis pada aluminium dan kuningan. Memilih material yang akan diukur aluminium, kemudian catat suhu awal dari aluminium. Setelah itu, nyalakan tungku pertama untuk mengukur beberapa koefisien muai dari aluminium. Lakukan secara berturut-turut sampai tungku ketiga. Catat berapa perubahan koefisien setelah pemuaian, dan lakukan seterusnya dengan cara yang sama pada percobaan material kuningan. Percobaan kali ini hasilnya sangat berbeda-beda, sehingga hal ini dapat membuktikan bahwa pemuaian lebih besar terjadi pada logam tembaga meskipun logam besi lebih cepat menerima kalor, dan suhu yang dibuktikan dengan perubahan suhu yang tinggi pada logam besi. Logam besi merupakan logam yang memiliki molekul yang lebih padat serta memiliki kerapatan yang lebih rapat, sehingga hal inilah yang menyebabkan logam besi lebih sulit untuk mengalami pemuaian dibandingkan dengan logam tembaga yang merupakan benda mengalami pemuaian dibandingkan dengan logam tembaga yang merupakan benda yang memiliki pemuaian serta kerapatan yang lebih renggang, sehingga menyebabkan tembaga lebih mudah untuk mengalami pemuaian daripada logam besi. Hal ini dapat dibuktikan dengan setelah dilakukan perhitungan menentukan besarnya koefisien pemuaian panjang dari kedua benda tersebut. Ternyata dihasilkan koefisien muai panjang logam tembaga lebih besar daripada koefisien pemuaian. Adapun kesimpulan dari percobaan ini, yang pertama yaitu koefisien muai panjang adalah pertambahan panjang zat padat untuk kenaikan 1 derajat pada saat panjang atau 1 meter, yang terdiri dari angka atau bilangan yang bisa berbeda-beda untuk setiap benda, atau koefisien muai panjang adalah nilai dari pertambahan ukuran panjang tersebut. Biasanya koefisien muai panjang dipengaruhi oleh jenis benda dan jenis bahan. Yang kedua, pemuaian lebih cepat terjadi pada logam tembaga dengan koefisien muai panjang pada kalor 1 sama dengan 0,01625, kalor 2 sama dengan 0,01625, dan pada kalor ketiga sama dengan 0,01625. Sedangkan koefisien pemuaian koefisien muai pada besi pada kalor pertama sama dengan 0,01875, pada kalor kedua sama dengan 0,01875, dan pada kalor ketiga 0,01666. Berdasarkan hasil pengamatan, benda dapat mengalami pemuaian ketika benda tersebut dipanaskan, yang mana pemuaian tersebut dapat diamati dengan adanya perubahan panjang dan suhu.
Logam besi memiliki susunan molekul yang lebih padat dan rapat sehingga inilah yang menyebabkan besi sulit mengalami pemuaian. Lain halnya dengan logam tembaga yang memiliki susunan molekul yang lebih renggang sehingga lebih mudah mengalami pemuaian. Yang ketiga, sehingga dengan melakukan percobaan ini, maka memang benar bahwa pemuaian pada zat, baik zat yang berlawanan jenis atau tidak, itu semua akan terjadi tergantung dari temperaturnya zat sendiri. Misalnya, pada percobaan ini, koefisien panjang yang bertambah kalor maka semakin besar pemuaian pada logam, sehingga dikatakan bahwa zat padat akan memuai tergantung dari tempatnya. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.